Seperti biasa, karena spoiler episode 137 sudah tayang, mari kita bahas seperti apa alur ceritanya. Mari kita mulai. Sebelumnya, kelompok Xiaoyan akhirnya meninggalkan hutan menuju pintu batu, tempat mereka sebelumnya. Setelah tiba dan masuk kembali, banyak koridor yang sudah berantakan dan kamar-kamar di kedua sisi. Mereka langsung naik ke lantai 3 dan menemukan ruangan yang belum pernah dikunjungi siapapun. Setelah mencari beberapa saat, Xiaoyan menemukan formula obat kuno tingkat 7 dan menyimpannya. Pencarian mereka terus berlanjut ke tiap ruangan. Meski tidak mendapat banyak kejutan, mereka bisa dianggap telah memperoleh sesuatu. Xiaoyan sekali lagi membuka ruang pil yang berdiri di sudut. Tempat ini tidak diragukan lagi jauh lebih sempit. Apalagi dari penampilannya yang berantakan sepertinya sudah dikunjungi orang lain. Namun, tepat ketika Xiaoyan kehilangan minatnya dan akan berbalik dan pergi, sosok tubuh berkulit putih tiba-tiba bergegas melewati ruang pil yang berantakan. Binatang kecil dengan bulu putih di atasnya, tampak seperti kucing yang sangat gemuk. Namun, hampir tidak ada riak energi di dalam tubuhnya. Itu seperti binatang kecil biasa. Xiaoyan sedikit mengernyitkan alisnya. Dia sekali lagi menatap binatang kecil ini dengan serius. Matanya mulai melotot seperti katak dalam sekejap. Bajingan, binatang kecil ini sebenarnya adalah pil obat. Semua orang terkejut saat mendengar kata-kata kasar Xiaoyan. Butuh waktu lama sebelum mereka pulih secara bertahap. Mungkinkah binatang kecil ini adalah pil obat tingkat 9 yang legendaris? Ziyan bertanya dengan rasa ingin tahu. Mata Xiaoyan sekali lagi menatap binatang kecil dan berkata, "Jika aku tidak salah, bentuk asli binatang kecil ini seharusnya adalah pil obat yang telah mengalami petir pil 8 warna." Kemudian, tatapan Xiaoyan memberi isyarat pada Xiongzan untuk berjaga-jaga di depan pintu. Setelah itu, dia mengambil pil obat tingkat 4 dari cincin penyimpanannya dan melemparkannya ke arah anak kecil seputih salju di kejauhan. Binatang kecil melangkah maju untuk mengendus. Namun, dia tidak menelannya. Xiaoyan hanya bisa tertawa getir melihat ini. Dia sekali-kali melemparkan pil obat tingkat 6. Kali ini, binatang kecil tidak hanya mengendus, namun langsung menelannya. Mata besarnya yang cerdas menatap Xiaoyan. Lidahnya berulang kali dijulurkan. Jelas, dia belum makan sampai kenyang. Kegembiraan muncul dalam hati Xiaoyan. Dia sekali lagi mengeluarkan beberapa pil obat tingkat 6 dan binatang kecil menelan semuanya ke dalam perutnya. Setelah itu, kewaspadaan di matanya melihat Xiaoyan juga berangsur-angsur berkurang. Pemberian makan ini berlanjut selama 10 menit. Xiaoyan telah melemparkan lebih dari 20 pil obat tingkat 6 dan 8 pil obat tingkat 7. Sampai akhirnya, binatang kecil seputih salju mengangkat kaki belakangnya dengan puas. Kemudian, dia sepertinya berniat berjalan ke arah Xiaoyan. Melihat adegan ini, Xiaoyan sekali lagi menjentikkan jarinya. Pil obat tertinggi yang dia punya, pil darah penumbuh tulang muncul. Mata binatang kecil melebar ketika melihat pil obat ini muncul. Kaki depannya melengkung di udara dan menyerbu ke arah Xiaoyan dengan cemas. Namun, tepat ketika dia akan bertabrakan dengan pelukan Xiaoyan, kekuatan hisap tiba-tiba melonjak dan langsung menarik tubuhnya menjauh. Perubahan mendadak ini menyebabkan kelompok Xiaoyan terkejut. Matanya menyapu ke atas. Sosok bayangan yang agak kurus melintas dan meraih binatang pil itu dengan kuat di tangannya. "Apakah kamu mencari kematian?" Ekspresi Xiaoyan menjadi muram. Tubuhnya melintas dan langsung muncul di depan bayangan hitam. Api ungu kecoklatan menempel di telapak tangannya dengan keras menghantam sosok bayangan hitam. Boom! Sosok bayangan hitam tidak takut menghadapi serangan Xiaoyan. Dia berbalik dan membanting ke belakang dan bertabrakan dengan tangan Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan gemetar sementara sosok bayangan hitam dengan cepat mundur beberapa langkah. Akhirnya, dia melompat ke atas balok dengan penuh semangat dan menatap semua orang. "Aku telah mengejar binatang pil ini sejak lama. Apakah kalian semua berniat untuk merebut bersama?" Wajah Xiaoyan tanpa ekspresi. Matanya menatap topeng hantu di wajah sosok bayangan hitam itu. "Kamu lagi, dasar wanita sialan yang berani menyerang nenek ini. Apakah kamu sudah lelah hidup?" Ziyan juga mengenali orang ini dan dia meraung marah. "Sial, gadis ini terlalu jahat. Aku menjadi linglung karena cahaya hijau miliknya, memungkinkan dia untuk menyelinap masuk."
Xiongzhan juga menyerbu masuk dan berteriak dengan marah. Ekspresi Xiaoyan muram. Dia menekan amarah di dalam hatinya dan melemparkan ekspresi ke arah dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze. Keduanya mundur agak jauh dan menutupi jalan mundur sosok bayangan hitam. Serahkan binatang pil itu kepada kami dan kami dapat memilih untuk tidak melanjutkan masalah sebelumnya. Jika tidak, jangan salahkan kami karena kejam. Aku tidak akan menyerahkannya. Jika kamu ingin bertarung, kamu bisa menyerang. Sepasang mata yang memancarkan cahaya hijau terang menyapu. Akhirnya berhenti sejenak pada wajah suram Xiaoyan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, pemuda ini memberinya perasaan aneh. Perasaan itu seolah-olah dia pernah mengenalnya. Rasa dingin melintas di mata Xiaoyan ketika dia melihat sosok bayangan hitam yang tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Kalau begitu, jangan salahkan kami karena mengandalkan jumlah yang lebih besar. Xiaoyan perlahan melangkah maju. Api ungu kecoklatan menyebar menutupi tubuhnya. Dalam sekejap, dia sudah muncul di depan sosok bayangan hitam. Tapak angin panas langsung menghantam keras ke arah kepala sosok bayangan hitam. Sosok bayangan hitam juga mendengus dingin saat dia melihat Xiaoyan menyerang. Langkah kakinya mundur dengan lincah menghindari tapak angin. Cahaya hijau tiba-tiba muncul dari balik topengnya. Orang yang bergantung pada jumlah kemungkinan besar adalah aku. Teriakan dingin dari bayangan hitam terdengar dan ruang di depannya tiba-tiba menjadi terdistorsi. Segera, lebih dari 12 sosok muncul entah dari mana. Mereka menjerit marah dan 12 lebih angin kencang menghantam Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan melintas seperti hantu dan menghindari 12 angin kencang yang datang dari segala arah. Namun, dia juga mundur beberapa langkah sebelum menstabilkan tubuhnya. Mengangkat kepalanya dan melihat 12 sosok berpakaian hitam berdiri di udara. Alisnya tanpa sadar dirajut. Aura orang-orang ini sangat kuat. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah ahli dari suku 9 piton tanah. Ziyan berbicara dengan suara yang dalam. Xiaoyan sedikit mengangguk. Ada sedikit ketakutan di matanya saat dia melihat sosok bayangan hitam. Wanita ini telah mengendalikan tubuh mereka, tetapi mereka masih memiliki kesadaran. Teknik yang aneh. Apakah kamu membutuhkan kami untuk menyerang? Dokter peri kecil sedikit mengernyit dan bertanya. Tidak perlu. Kalian semua harus menjaga lingkungan sekitar. Jangan izinkan siapapun masuk dan jangan beri dia kesempatan untuk melarikan diri. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia melambaikan tangannya dan boneka iblis langit serta 10 boneka iblis bumi muncul. Perintah dikeluarkan di dalam hatinya, dan cahaya pada 11 boneka melonjak. Kemudian menyerang ke depan tanpa takut mati dan bertabrakan dengan kelompok 12 ahli. Aku ingin melihat metode lain apa yang kamu miliki. Setelah Xiaoyan memblokir para ahli ini, cahaya perak bersinar di bawah kakinya dan muncul di depan bayangan hitam. Angin panas tiba-tiba menerjang seperti badai. Sosok bayangan hitam dengan cepat mundur. Kedua tangannya disatukan dan membentuk segel aneh. Merebut jiwa, teriakan dingin keluar dari mulutnya. Cahaya hijau terang segera keluar dan menyinari tubuh Xiaoyan. Hati Xiaoyan terasa dingin ketika dia merasakan bahwa jiwa di antara alisnya tiba-tiba melompat ketika cahaya hijau melesat ke tubuhnya. Seolah-olah itu akan meninggalkan tubuhnya. Dia buru-buru menekan jiwanya dan dengan paksa. Sungguh keterampilan iblis yang misterius. Boom! Tinju Xiaoyan dengan keras menghantam ruang kosong setelah dia menekan jiwanya. Angin yang menakutkan menembus ruang dan mendarat dengan keras pada sosok bayangan hitam. Namun, tubuh yang terakhir jelas memiliki cahaya hijau yang berkedip ketika dia akan diserang. Lebih dari separuh kekuatan telah diblokir. Namun, meskipun begitu, kekuatan yang tersisa masih memaksanya buru-buru mundur. Beberapa balok melintang akhirnya pecah karena bertabrakan dengan sosok hitam. Serahkan binatang pil. Ekspresi Xiaoyan sedingin es setelah memaksa sosok bayangan hitam mundur dengan sebuah pukulan. Dia dengan cepat mengejar. Tinju angin meletus dan menutupi semua titik fatal di sekitar tubuh sosok bayangan hitam. Dalam mimpimu, meskipun sosok bayangan hitam terus-menerus dikalahkan, dia juga cukup keras kepala. Cahaya hijau menyala, binatang pil di tangannya dengan aneh menghilang. Pada saat yang sama, tangannya buru-buru mengganti segel. Mata iblis mengendalikan tubuh. Segera, cahaya hijau meletus. Sesaat kemudian, itu benar-benar membentuk mata hijau seukuran kepala. Saat mata iblis hijau muncul,
Xiao Yan tiba-tiba merasakan tubuhnya menegang. Seolah-olah kendali atas tubuhnya telah hilang. Namun, Xiao Yan tidak perlu bergantung pada tubuhnya untuk menyerang. Kekuatan spiritual yang luas di antara alisnya menyebar. Tubuh ilusi 3000 petir muncul. Tinjunya dilempar ke depan dengan keras. Boom! Sebuah tinju menghantam, dan mata iblis segera bergetar hebat. Dan akhirnya perlahan menghilang. Kekuatan sisa juga mengalir deras ke topeng hantu sosok hitam. Itu membuatnya terbang mundur. Akhirnya menabrak dinding keras ruang pil. Tubuh Xiao Yan bergerak dan muncul di depan bayangan hitam, mengepalkan tinjunya, dan penguasa hitam besar muncul dan berhenti di leher sosok hitam. Apakah kamu akan menyerahkan binatang pil sekarang? Tidak. Sosok bayangan hitam mengusap bekas darah dari sudut mulutnya. Dia dengan keras kepala menatap dengan marah pada Xiao Yan di depannya. Kemarahan muncul dalam hati Xiao Yan, namun ketika dia akan berteriak lagi, dia tiba-tiba terkejut. Di bawah topeng hantu, ada wajah berbentuk melon yang indah. Tentu saja, hal yang menarik perhatian Xiao Yan bukanlah ini. Melainkan sepasang mata indah berwarna hijau, ada 3 titik kecil warna hijau mengelilingi mereka. 3 mata bunga ular hijau giok. Xiao Yan langsung menghirup udara sejuk saat dia melihat sepasang mata ini. Semacam perasaan akrab tiba-tiba muncul di hatinya. Kamu, Qinglin. Sosok bayangan hitam juga kaget saat mendengar seruan Xiao Yan. Kamu, bagaimana kamu tahu namaku? Kejutan di mata Xiao Yan menjadi semakin pekat ketika dia mendengar ini. Dia tidak pernah tahu bahwa lawannya, yang sangat dia takuti, sebenarnya adalah pelayan wanita kecil di masa lalu. Apa itu? Dokter peri kecil dan lainnya juga melintas. Mata mereka menyapu mereka berdua dengan cara yang aneh dan bertanya. Xiao Yan tanpa sadar tertawa sambil menatap tajam ke wajah melon indah yang dipenuhi keraguan. Dia memindahkan penguasa hitam besarnya dari tenggorokan Qinglin dan membantingnya dengan keras ke tanah. Gadis kecil, apakah kamu masih mengenali penguasa ini? Qinglin mengedipkan matanya. Tatapannya menatap penguasa hitam besar. Alisnya sedikit terangkat. Hal ini memberinya perasaan akrab. Kekaisaran Jiama, Gurun Tager. Perusahaan logam tentara bayaran. Xiao Yan tersenyum menatap Qinglin sambil berpikir keras untuk mengingatkan. Tubuh Qinglin tiba-tiba gemetar saat mendengar 3 kalimat ini. Matanya langsung melebar tidak percaya. Setelah itu, dia tergagap. Xiao, Tuan Muda Xiao Yan, kamu akhirnya ingat ya? Xiao Yan tersenyum dan tanpa sadar mengelus kepala Qinglin. Sudah bertahun-tahun kita tidak bertemu. Kamu benar-benar sudah dewasa. Mata Qinglin langsung memerah dan lembab saat kepalanya dielus oleh Xiao Yan. Hatinya dengan jelas memahami bagaimana Xiao Yan memperlakukannya saat itu. Setelah dibawa ke Istana Ular Langit, dia juga menyadari betapa Xiao Yan mengambil resiko besar untuk pergi ke klan Mo untuk menyelamatkannya. Dia sudah lama menangis karena hal ini saat itu. Dokter peri kecil dan lainnya di samping yang melihat situasi telah berubah total. Semuanya tidak dapat pulih. Situasi macam apa ini? Ziyan bergumam dan juga menggelengkan kepalanya. Mereka juga tidak yakin bagaimana adegan dramatis ini bisa terjadi. Kamu tidak terluka kan? Xiao Yan mengingat pelayan perempuan kecil yang pemalu saat itu ketika dia melihat ke arah Qinglin. Dia tanpa sadar berbicara dengan suara lembut. Ya, aku baik-baik saja. Xiao Yan, Tuan Muda Xiao Yan. Qinglin berbicara dengan agak tergesa-gesa. Xiao Yan sekali lagi tersenyum melihat kecanggungan Qinglin. Saat itu, kamu diselamatkan dari tangan klan Mo, tetapi akhirnya dibawa pergi oleh orang-orang dari Istana Ular Langit. Bagaimana mereka memperlakukanmu? Mereka memperlakukanku dengan sangat baik dan bahkan bermaksud agar aku memimpin Istana Ular Langit. Namun, para tetua menjodohkanku dengan putra tertua dari pemimpin suku sebelumnya. Aku tidak mau. Akhirnya aku melarikan diri secara diam-diam. Qinglin mengangguk. Namun, dia tidak mengatakan semuanya. Kemudian, Qinglin menyilangkan tangannya. Cahaya hijau tiba-tiba muncul di matanya. Seekor binatang kecil seputih salju sekali lagi muncul di tangannya. Yang terakhir segera melebarkan langkahnya dan bergegas ke pelukan Xiao Yan. Xiao Yan mengusap binatang pil di pelukannya dan tanpa sadar tertawa. Apakah kamu memerlukan pil ini? Qinglin buru-buru menggelengkan kepalanya. Namun, setelah ditatap oleh Xiao Yan, dia akhirnya bergumam. Aku ingin menggunakan darah binatang pil untuk menghilangkan racun di dalam tubuhku. Menghilangkan racun.
Hati Xiaoyan tenggelam. Dia langsung meraih tangan Qinglin dan memeriksanya. Setelah mengamati dengan cermat, dia menemukan bahwa darah di tubuh Qinglin semuanya bercampur dengan qi beracun. Racun apa ini? Racun pengikis hati Kaisar Piton dari suku 9 Piton Tanah. Ini adalah salah satu racun paling misterius di dunia ini. Dikabarkan tidak ada obat penawarnya. Qinglin berkata, kalau ada racun, pasti ada penawarnya. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Mengapa kamu menyinggung suku 9 Piton Tanah? Mereka bukanlah kelompok yang mudah disinggung. Bukan aku yang menyinggung perasaan mereka. Merekalah yang datang dan menyinggung perasaanku. Qinglin merasa sedikit dirugikan saat dia berkata, ketika aku datang ke sini, aku hanya bermaksud untuk menemukan binatang sihir berbentuk ular yang kuat. Bagaimana aku bisa berharap bertemu dengan tetua dari suku 9 Piton Tanah? Dia mengenali mataku dan berniat menangkapku. Aku hanya bisa membalas dan akhirnya mengendalikannya. 3 mata bunga ular hijau giok adalah musuh semua binatang sihir berbentuk ular. Selain beberapa binatang sihir berbentuk ular yang memiliki garis keturunan kuno murni. Akan aneh jika orang lain tidak menangkapmu, mengingat kamu memiliki benda seperti itu. Ziyan meringkuk mulutnya. Dia masih merasakan dendam karena malam itu Qinglin menyerangnya. Xiaoyan tersenyum dan menepuk bahu Qinglin. Tidak apa-apa, tidak perlu khawatir. Meski racun ini menyusahkan, namun bukan tidak mungkin bisa disembuhkan. Setelah kita meninggalkan reruntuhan kuno, aku akan memikirkan cara untuk membantumu mengeluarkan racunnya. Mengapa kamu tidak mengikutiku di samping? Ya, wajah Qinglin memerah saat dia mengangguk dengan lembut. Melihat adegan musuh yang tiba-tiba menjadi teman, semua orang selain mereka yang terlibat langsung, memiliki wajah yang benar-benar bingung. Apakah hubungan ini tidak berubah terlalu cepat? Dia bahkan mencoba mengendalikanku malam itu. Ziyan melirik Qinglin dan mendengus pelan. Itu adalah kesalahpahaman. Aku bisa melihat wujud sebenarnya dari seseorang. Saat itu, aku berpikir bahwa kamu adalah 9 Piton Tanah dan menyerangmu. Qinglin buru-buru menjelaskan, siapa makhluk jelek tak berkaki itu? Ziyan sangat tidak puas dengan Qinglin yang membandingkannya dengan 9 Piton Tanah. Dia meringkuk mulutnya sebelum dia langsung berpikir bahwa wilayah pukulannya ini agak terlalu lebar. Kemudian, dia buru-buru menambahkan, selain kakak Cailin, Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya dan mengabaikan argumen kedua gadis ini saat dia memeluk binatang pil yang masih gemetar dalam pelukannya. Kemudian, dengan bantuan dokter peri kecil, dia mampu mengisolasi aroma pada tubuh binatang pil agar seperti binatang kecil biasa. Kemungkinan besar tidak ada yang bisa menemukan identitasnya lagi sebagai pil obat. Setelah menyelesaikan masalah binatang pil ini, kelompok Xiaoyan akhirnya bergerak menuju aula utama. Setelah tiba di aula utama, mata kelompok Xiaoyan sejenak menyapu. Di tengah aula besar, ada 10 kelompok gugusan cahaya melayang di udara. Di dalamnya, ada salah satu gulungan teknik Dou kelas Tian. Sementara, di tengah-tengah 10 kelompok cahaya, ada sebuah kursi batu. Di atas kursi batu itu ada rangka warna putih giok. Tangan rangka ini membentuk segel saat dia duduk. Selain rangka ahli Doseng, masih ada 12 sosok boneka mengelilingi. Tatapan Xiaoyan sekali lagi menyapu. Cukup banyak orang yang sudah berdiri di sini. Di antara mereka ada kelompok Feng Qing'er dengan suku iblis Phoenix surgawinya. Paviliun angin petir, lembah sungai es dan lembah api terbakar. Semuanya harus berhati-hati nanti. Jangan berpisah. Ekspresi Xiaoyan sangat serius ketika dia mengingatkan. Setelah itu, dia menoleh dan tersenyum, menangkupkan kedua tangannya ke arah kelompok lembah api terbakar. Teman muda Xiaoyan, tiba tepat pada waktunya. Segel di tempat ini menjadi semakin lemah. Sepertinya itu akan segera menghilang. Tang Zhen tersenyum ketika melihat Xiaoyan. Dia memimpin para ahli lembah api terbakar bergerak menuju kelompok Xiaoyan. Kepala lembah Tang, bisakah ini menjadi tujuan dari perjalanan ini? Mengapa ada 10 dari mereka? Xiaoyan tersenyum dan bertanya. Ya, itu pasti benar. Namun, aku berpikir bahwa seharusnya hanya ada satu teknik Dou kelas Tian yang benar di antara 10 gulungan. Tang Zhen tersenyum mengangguk dan menjawab. Xiaoyan sedikit terkejut. Matanya sejenak menyapu 10 gugus cahaya. Memang ada banyak trik dalam peninggalan kuno ini. Tempat ini pasti akan menjadi sangat kacau dalam beberapa waktu.
Kita mungkin bisa saling bergandengan tangan jika situasi tak terduga terjadi. Tang Zhen melirik ke arah lembah sungai es. Setelah itu, matanya menyapu 12 boneka yang duduk. Dia yakin, jika segel dilepas, boneka-boneka ini akan terbangun. Xiao Yan tersenyum sedikit dan mengangguk, matanya tiba-tiba berhenti pada rangka Do Sheng. Jika rangka ini bisa digunakan sebagai tubuh untuk memperbaiki tubuh gurunya, bisakah itu membantu gurunya maju ke level Do Sheng? Jika memungkinkan, aku dapat mencoba untuk melihat apakah aku dapat merebut rangka itu. Selama waktu menunggu segel menghilang, beberapa ahli dan faksi juga terus berdatangan. Namun ahli yang terakhir muncul, membuat niat membunuh di hati Xiao Yan memuncak. Hantu tua Zai Xing, mereka akhirnya tiba. Mata Xiao Yan menatap udara. Tempat di mana kelompok Hall of Soul muncul. Kemunculan kelompok Zai Xing segera membuat keributan beberapa para ahli. Namun Zai Xing mengabaikannya. Ketika matanya menyapu, itu langsung berhenti pada Xiao Yan. Raungan yang dipenuhi dengan niat membunuh langsung bergema di seluruh aula. Xiao Yan, kamu sebenarnya masih hidup. Hantu tua, bahkan kamu masih hidup, bagaimana aku bisa mati sebelum kamu? Xiao Yan hanya tersenyum di wajah marah Zai Xing. Bajingan, hari ini, aku pasti akan membalas dendam atas penghinaan kehilangan tanganku. Setelah teriakan marah Zai Xing terdengar, tubuhnya langsung bergetar dan berubah menjadi kabut hitam, yang bergegas menuju Xiao Yan. Hantu tua Zai Xing, apakah kamu tidak menginginkan tanganmu yang lain? Xiao Yan mengepalkan tangannya ketika dia melihat hantu tua Zai Xing menerkam dengan marah. 3 kelompok api surgawi segera muncul di depannya saat dia berteriak dingin. Itu membuat tubuh Zai Xing yang menerkam, tiba-tiba berhenti. Mata Zai Xing berkedip. Sesaat kemudian, dia hanya bisa menelan kemarahan yang meledak-ledak. Aku akan datang dan menyelesaikanmu dengan benar begitu masalah peninggalan kuno sudah berakhir. Aku menunggumu. Xiao Yan tersenyum dingin. Hantu tua Zai Xing menatap Xiao Yan dengan tatapan lantang. Dia melambaikan lengan bajunya, berbalik dan memimpin para ahli Hall of Soul dan langsung mendarat di depan aula besar. Apakah kalian memiliki dendam dengan orang-orang itu? Qinglin dengan lembut bertanya pada Ziyan. Ya, itu adalah musuh besar kita. Mereka juga akan menjadi musuhmu di masa depan. Jangan menahan diri saat bertarung nanti. Setiap orang yang kamu bunuh dari mereka, itu bisa menggantikan kesalahanmu sebelumnya. Ziyan menepuk bahu Qinglin, kata-katanya juga tampak seperti orang yang lebih tua. Ini menyebabkan Xiao Yan dan lainnya tanpa sadar tersenyum. Qinglin juga sedikit canggung. Namun, dia mengangguk serius dan berkata, yakinlah, karena mereka adalah musuh Tuan Muda Xiao Yan, aku pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Ya, kamu sepertinya menyadari situasinya. Ziyan mengangguk-angguk kecil kepalanya dengan puas. Xiao Yan tak berdaya melirik dua gadis ini. Tatapannya menyapu bagian dalam aula besar sebelum akhirnya berhenti di patung-patung batu. Jangan terburu-buru melakukan apapun ketika segel itu dilepas. Semua ini adalah kentang panas. Kelompok dokter peri kecil mengangguk sedikit. Mereka semua mengerti, barang siapa yang memperoleh harta itu, akan segera menjadi musuh semua orang. Detik berikutnya, segel akhirnya menghilang. 10 gugus cahaya tiba-tiba bergetar hebat. Cahaya menyilaukan meletus. Segera, gulungan-gulungan di dalamnya mengalir keluar. Pada saat yang sama, patung-patung batu di sekitar meja batu juga tiba-tiba membuka mata mereka. Niat membunuh yang pekat membentang pada saat ini. Boom! Aula tiba-tiba meledak menjadi kacau, banyak gelombang demi gelombang douqi yang kuat meletus. Tubuh mereka seperti belalang ketika mereka berubah menjadi sinar cahaya yang bergegas menuju gulungan cahaya.